apa itu ilmu tauhid? Baiklah, agar penjelasan ini bisa dipahami oleh semua orang, maka kita mulai dengan sesuatu yang sudah diketahui oleh orang banyak, yaitu kalimah tauhid. La ilaha illallah. Kalimah tauhid ini sangatlah penting dan sangatlah agung. Hal ini dapat kita lihat di surat Al-Anbiya berikut ini. Jelas dikatakan, Allah tak mengutus seorang rasul pun sebelum Nabi Muhammad, melainkan untuk menyampaikan kalimah tauhid, La ilaha illallah. Di ayat ini tertulis, La ilaha illa ana, ini karena Allah yang berkata. Jadi tugas Nabi Musa bukanlah untuk membelah laut, tugas Nuh bukanlah untuk membuat kapal, dan tugas Nabi Sulaiman juga bukan untuk bicara dengan semut. Menurut ayat tadi, tugas seluruh Nabi dan Rasul adalah untuk menyampaikan kalimah tauhid. Jadi, inilah yang menunjukkan pentingnya kalimah tauhid. Bayangkan saja, seluruh Nabi dan Rasul ditugaskan Allah untuk menyampaikan kalimah tauhid. Tapi ingatlah, tugas seluruh Nabi dan Rasul itu bukanlah untuk menyuruh umat membaca-baca kalimah tauhid. Ini perlu kami ingatkan, karena banyak sekali orang belajar ilmu tauhid hanya bisa membaca-baca kalimah tauhid. Tapi mereka tak pernah laksanakan kalimah tauhid itu. Padahal sesungguhnya Allah mengutus seluruh nabi dan rasul itu adalah untuk mengajar umat cara melaksanakan perintah kalimah tauhid, yaitu supaya tercapainya keadaan. Tiada Tuhan melainkan Allah, maka barulah umat betul-betul menyembah Allah. La ilaha illa ana fa'buduni. Nah, ilmu yang mengajarkan cara melaksanakan kalimah tauhid inilah yang disebut dengan ilmu tauhid. Jadi, sesungguhnya seorang muslim dewasa yang mau mendirikan sholat mesti tahu dulu melaksanakan kalimah tauhid, yaitu tiadakan segala Tuhan melainkan hanya Allah saja yang ada. Maka barulah kemudian betul ia menyembah hanya pada Allah. Dan sebenarnya hal ini sudah jelas pada susunan rukun Islam, yaitu bersyahadat dulu baru sholat. Jadi dapat disimpulkan bahwa ilmu tauhid itu adalah ilmu yang mempelajari cara melaksanakan kalimah tauhid supaya kita bisa mentauhidkan Allah di dalam sholat. Jadi ada yang dinamakan kalimah tauhid, ada yang dinamakan ilmu tauhid, dan ada pula yang disebut dengan amalan tauhid, yaitunya sholat. Orang yang tak punya pengetahuan tauhid tentulah takkan tahu cara mentauhidkan atau cara mengesahkan Allah ketika sholat. Dan jika ia tak bisa mengesahkan Allah, maka kemungkinan besar ia menduakan Allah. Makanya, dulu Nabi kita mengajarkan tauhid terlebih dahulu pada umat sebelum turunnya perintah sholat. Dan karena itulah, hampir semua video kami selalu mengingatkan pentingnya belajar ilmu tauhid. Karena dari pengalaman kami yang sudah lebih dari 60 tahun berdakwah ilmu tauhid, ternyata banyak sekali umat Islam sekarang ini yang tak punya pengetahuan tauhid. Bahkan banyak yang tak tahu sama sekali apa itu tauhid. Na'udzubillah min zalik. Oke, berikut ini sedikit cuplikan pelajaran ilmu tauhid. Bapak-bapak, rukun iman ada berapa? Ada 6, Pak Ustadz. Kalau begitu apa rukun iman yang pertama? Percaya kepada Allah, Pak Ustadz. Kalau begitu, saya ingin bertanya sekali lagi. Sejak kapan Bapak percaya kepada Allah? Siapa yang pertama kali mengenalkan Bapak tentang Allah? Kalau Bapak percaya hanya karena orang tua yang bilang, mari kita renungkan. Seandainya Nabi Ibrahim ikut cara seperti itu, beliau pasti ikut menyembah patung seperti ayahnya. Dan seandainya Bapak lahir di keluarga agama lain, mungkin hari ini Bapak memeluk agama itu, bukan Islam. Sudahkah Bapak menyelidiki dan mempelajari bahwa Allah lah Tuhan yang benar? Sudahkah Bapak belajar akidah dan tauhid dengan benar? Nah, begitulah sedikit contoh pembelajaran ilmu tauhid yang membahas dasar-dasar akidah, iman, syahadat, sholat, dan lain-lain. Oke, kami Lembaga Dakwah Islam dan Quran juga menyediakan sedikit kata pengantar tentang ilmu tauhid yang bisa dibaca di makalah atau buletin ilmu tauhid yang terdapat di profil kami sebagai berikut.
tekan saja tulisan ilmu tauhid yang bergaris merah itu. Ini gratis, tak berbayar, dan semoga bermanfaat. Silahkan masuk ke profil kami dengan menekan simbol seperti Quran terbuka yang terletak di sebelah kanan ini. Dan jika ada waktu, lihatlah video-video nasihat agama yang sangat berharga berikut ini.